warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang mass transfer atau perpindahan massa. Setelah kemarin kita bahas tentang perpindahan momentum, perpindahan panas atau energi, sekarang saya membahas tentang perpindahan massa. Oke, apa itu perpindahan massa? Perpindahan massa itu terjadi karena gerakan molekul-molekul dari elemen fluida yang disebabkan adanya suatu gaya pendorong atau istilahnya driving force. Nah, pada perpindahan massa ini driving force-nya atau gaya pendorongnya adalah konsentrasi. Jadi, gerakannya itu disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, oke, contoh proses perpindahan panas yang terjadi karena kita jurusan teknik metalurgi. Contoh prosesnya adalah proses carburizing. Proses carburizing adalah merupakan proses pengerasan permukaan dengan penambahan karbon di sekitar, biasanya terjadi pada baja. Di sekitar baja ditambahkan di sekitarnya, nanti ada terjadi carbon diffusion di sini. Jadi di permukaannya itu nanti karbonnya akan berdifusi sehingga tingkat kekerasan di bagian permukaannya itu akan lebih keras dibandingkan dengan permukaan dalamnya. Itu namanya prosesnya carburizing. Dengan ini reaksinya ada juga nanti carbide precipitation, terus ini juga ada decarburizing reaction. Kurang lebih skematiknya seperti ini. Nanti untuk lebih detailnya bagaimana proses carburizing itu kalian bisa cari sendiri. Tapi saya di sini masukkan contoh proses perpindahan massa yang terjadi di teknik metalurgi. Oke. Perpindahan massa ada dua jenis, ada diffusion atau molecular mass transfer, ada juga convective mass transfer. Pada video ini saya akan fokus dulu ke diffusion mass transfer, jadi insya minggu depan nanti saya akan bahas tentang convective mass transfer. Oke. Jadi karena pada video ini saya akan fokus tentang difusi. Jadi difusi itu apa sih? Difusi adalah pergerakan molekul dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Bisa dilihat pada gambar ini. Jadi misalnya ini kita kasih tinta atau pewarna, dia kita bisa bilang bahwa konsentrasinya dia lebih pekat. Di sini misalnya ada air, dengan diteteskan nanti tinta ini akan menyebar. Nah, pada suatu kondisi nanti dia akan terjadi kesetimbangan atau tercampur. Nah, gambar skematiknya juga seperti ini. Misalnya ada suatu kondisi dia konsentrasinya tinggi, pekat. Di sini konsentrasinya rendah, nanti akan terjadi perpindahan massa dari sini ke sini. Nah, lama-lama dia akan terjadi kesetimbangan. Oke, pada perpindahan massa juga ada namanya gradien konsentrasi, di mana di sini ada jarak, di sini ada konsentrasi. Gradiennya itu adalah delta C per dx, delta C per delta x atau dc per dx. Nah, ini adalah gradien konsentrasinya. Nah, difusi ini bisa terjadi pada benda solid atau benda padat, dan bisa juga terjadi pada fluida atau benda cair. Untuk difusi benda padat itu ada dua, dibagi dua lagi, ada steady state diffusion, itu yang berlaku adalah hukum Fick's pertama, dan ada non steady state diffusion atau hukum Fick's kedua. Bedanya apa sih? Untuk steady state diffusion itu lajunya konstan, dimana nilai dc per dx-nya itu konstan atau dc per dt-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk non steady state itu nilai dc per dx-nya itu atau dc per dx-nya itu bergantung kepada variasi waktu, atau dc per dt-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, ini nih untuk skematiknya. Tadi bahwa
Untuk steady state diffusion, dc per dx nya itu konstan. Jadi misalnya ini ada tekanan P1, dia sama dengan P2, jadi dia konstan. Itu dinamakan dengan steady state diffusion, atau delta P per delta X nya sama dengan konstan. Sedangkan untuk non steady state diffusion itu delta P per delta X nya merupakan suatu fungsi terhadap waktu. Jadi misalnya awalnya untuk P1 nya di sini, ternyata P2 nya nilainya sebesar ini, atau P1 nya di posisinya di sini, nilai P2 nya di sini, dan seterusnya. Jadi nilai P nya itu tidak konstan. Itu disebut non steady state diffusion. Oke. Untuk steady state diffusion, itu yang terjadi adalah hukum pertama dari Fick's atau Fick's first law. Rumusnya adalah J AZ sama dengan min D AB dCA per dZ, di mana dAZ adalah flux molar A dalam arah Z relatif terhadap kecepatan molar rata-rata. dCA per dZ adalah gradien konsentrasi dalam arah Z. DAB-nya itu adalah difusivitas massa atau koefisien difusi untuk komponen A yang mendifusi melalui komponen B. Jadi nanti kalau misalnya ada komponen lain, misalnya komponen P dan Q, berarti di sini adalah dPq gitu ya. Oke. Jika kita singkat, ini sama J sama dengan min D dC per dx, di mana J-nya satuannya adalah mol per cm kuadrat second, sama dengan min D dC per dx, satuannya adalah dC per dx ini sama dengan mol kali cm pangkat min 3 per cm. Jadi kita dapatkan satuan D-nya adalah cm kuadrat per second. Oke, untuk non steady state diffusion atau hukum kedua Fick's, rumusnya adalah do C per do T sama dengan D kuadrat C per dx kuadrat, dimana jika kita lihat di sini ada perpindahan masanya. Jadi tadinya dia Jx dengan konsentrasi tertentu, dia akan berubah menjadi Jx plus dx. Jadi Jx ini milik X ini, sedangkan Jx plus dx adalah milik ini, daerah sini. Oke, tadi kan rumusnya ini nih, terus dapat dari mana? Nah, jadi nilai flux molarnya itu adalah selisih dari Jx min Jx plus dx, itu sama dengan do C per do T dx. Nah, ininya kita keluarkan. Nah, nilai Jx-nya itu jika diturunkan ke persamaan kedua menjadi do Jx per do x dx, diturunkan lagi do kuadrat Jx per do x kuadrat kali dx kuadrat per 2, nanti diturunkan lagi ada do pangkat 3 Jx dan seterusnya. Nah, kita singkat, do per do x kali d do C per dx itu sama dengan do C per do T. Jadi nilai do C per do T nya itu sama dengan D dikali do kuadrat C per AX kuadrat. Ini hukum kedua Fick's. Oke, sama seperti reaksi kimia, jadi difusi itu juga dipengaruhi oleh temperatur. Jadi nilai difusivitasnya bisa kita tulis juga seperti tipe Arrhenius, di mana D sama dengan D0 E pangkat min EA per
RT. Nah, pada perpindahan massa benda padat juga untuk benda semi-infinite rod atau batang yang tak terhingga, itu ada istilahnya error function dengan rumus awalnya adalah mu sama dengan x per 2 akar dt. Ini saya ambil dari buku Gaskell, nanti detailnya kalian bisa baca di situ. Di sini ada dc per d mu sama dengan 1 per 2 mu d kuadrat c per d mu kuadrat. Terus t-nya itu ada ti sampai t0. T0 nya jika x sama dengan 0, t-nya lebih dari 0, ti-nya t sama dengan 0, x lebih dari 0. Nah, untuk temperaturnya T min TI per T0 min TI sama dengan nilai error function dari mu, atau sama dengan error function dari X per 2 akar alfa kali T. Nah, untuk nilai konsentrasinya itu dari konsentrasi 1 atau konsentrasi inisial atau konsentrasi awal 0, konsentrasi awal dari solidnya dengan x-nya ini 0, t-nya lebih besar dari 0, ini t-nya sama dengan 0, x-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau tadi ada temperatur, ini mirip yang terjadi pada konduksi ya. Jadi selisih dari T dari dikurangi T awal terhadap T0 dikurangi TI. Kalau ini CI atau konsentrasi I atau konsentrasi inisial dikurangi konsentrasi I0 per konsentrasi I solid per konsentrasi I0 sama dengan error function dari mu atau sama dengan error function dari x per 2 akar dt. Oke, terus kita tulis di sini, kita keluarkan ininya bahwa 1 sama dengan CI min CI0 per CIS per CI0 sama dengan 1 min error function mu. Oke, jadi CI min C1 solid sama dengan error function dari x per 2 akar dt. Ini sebenarnya dicari untuk mengetahui karena semi infinite rod itu kan sebenarnya batang yang tak terhingga. Jadi maksudnya dianggap batang itu sangat panjang gitu, dengan perbedaan konsentrasi, kira-kira di ujung itu konsentrasinya seperti apa sih? Nah, jadi kita pakai nilai error function. Nah, untuk lebih jelasnya ada contoh soal di sini untuk proses karburisasi dari besi. Dia terjadi pada 1000 derajat Celcius. Waktu T awalnya sama dengan 0. Koefisien difusinya sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 11. Nah, untuk profil konsentrasinya seperti ini. Di sini ada C per CS, ada X per 2 akar DT. Pada T sama dengan 1, 6, 12, dan 24 jam. Ditunjukkan pada gambar ini. Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai C per CS pada X sama dengan 0,5 mm setelah 1 jam karburisasi. Yang kedua, setelah waktu berapakah C per CS 0,5 dengan X 0,8 mm. Nah, untuk yang A, kita ubah ini 0,5 mm ke meter menjadi 5 kali 10 pangkat min 4. T-nya adalah 1 jam atau 3600 second.
Nah, kita hitung nilai mu-nya itu sama dengan X per 2 dt. X-nya adalah 5 kali 10 pangkat 4 per 2 kali tadi nilai D-nya adalah ini koefisien difusinya 3 kali 10 pangkat min 11 dikali T. Nah, karena di sini akarnya hilang jadi boleh pangkat setengah. Nilainya adalah 0,761. Nah, jika dilihat nilai dari 0,761 ini kita tarik sekitar ya hampir 0,8, kita tarik itu sekitar hampir 0,3. Jadi di sini dia nilainya 0,282. Nih, di sini kan 0,7 sekian ditarik, nah itu hampir 0,3. Nah, terus untuk yang pertanyaan yang B, C per CS-nya adalah 0,5 pada X per 2 akar DT-nya 0,48, X-nya adalah 8 kali pangkat min 4, jadi berapa T-nya? Kalau tadi T-nya sudah diketahui, mencari nilai C per CS-nya. Kalau ini C per CS-nya sudah diketahui. Nah, jadi nilai C per CS-nya adalah 0,5. Ditarik grafik ini, terus turun itu sekitar 0,4 sekian. Di sini dibulatkan 0,48. Jadi nilai T-nya adalah dari rumus ini ya, nanti adalah nilai X per nilai ini dikali 2, hasilnya adalah 6,43 jam. Oke, semoga lebih terbayang tentang error function untuk semi-infinite rod. Jadi ini adalah contoh yang terjadi pada karburisasi besi. Oke, ada lagi yang difusi yang terjadi pada difusi hidrogen pada dinding besi planar. Jadi nanti kan hukum pertama fix itu adalah J sama dengan min D dC per dx. Karena ini adalah hidrogen, jadi di sini adalah H, di sini juga ada H. Nah, nilai J-nya itu sama dengan DH kali konsentrasi H P1 dikurangi konsentrasi P2 per delta X. Kenapa di sini nilai negatifnya soalnya hilang? Jadi nilai P2 ini kan pasti lebih rendah, ini pasti lebih tinggi. Jadi perhitungan flux konsentrasinya seperti ini. Oke, tadi setelah diffusion of solid atau difusi yang terjadi pada benda padat, ini ada difusi yang terjadi pada benda cair. Untuk difusi pada benda cair nanti kita akan bahas tentang konsentrasi, fraksi massa, dan kecepatan massa. Nah, Ca adalah konsentrasi, komponen A ini adalah berat jenis, M-nya adalah massa, di mana C juga bisa mol per volume, atau bisa juga tekanan per R kali T. Itu untuk konsentrasi. Ada yang namanya fraksi mol. Nah, jika dia liquid dan solid, fraksi molnya adalah XA per CA per C. Untuk gas, lambangnya adalah YA sama dengan CA per C. Nah, untuk gas, YA-nya itu sama dengan PA per RT per P per RT. Itu sama dengan PA per atau tekanan parsial dibagi tekanan total. Oke, terus ini ada kecepatan. Tadi kan ada konsentrasi, fraksi massa, dan kecepatan massa. Rumusnya adalah
V, ada yang bilang V, ada bilang U. Jadi sebenarnya ini V-nya juga agak mirip U ya. Cuman saya nggak dapat simbolnya. Jadi ada yang nulisnya mirip V, ada yang nulisnya mirip U. Itu sama dengan sigma dari rho I kali VI per rho I, dimana I-nya sama dengan 1 sampai N, I-nya sama dengan 1 sampai N. Oke. Terus untuk nilai kecepatan rata-rata itu sama dengan CI kali VI per C. Nah ini jadi selain tadi ada konsentrasi, fraksi massa, dan kecepatan massa, untuk difusi yang terjadi pada liquid atau benda cair juga ada hukum fix. Jadi tetap rumus utamanya adalah ini, D sama dengan min DAB dC per dZ. Nah, jika dia isobarik, DAZ-nya sama dengan min C DAB DYA per dZ. Nah, JAZ sama dengan CA kali VAZ min VZ. Nah, ini perhitungan jika fluidanya itu sistem biner atau dua fasa. Jadi tadi kan ZAZ ini sama dengan min C DAB DYA per dZ, itu bisa kita tulis juga CA VAZ min VZ. Terus CA VAZ-nya kita keluarkan, nanti yang CA min VZ-nya min CA VZ kita pindahkan. Jadi rumusnya seperti ini, dimana total kecepatan massa itu sama dengan 1 per C CA VAZ plus CB VBZ. Jadi kalau misalnya ada 3 komponen, berarti nanti di sini ada CC VCZ. Atau bisa kita tulis juga CA kali VZ sama dengan YA kali CA VZ dan seterusnya. Nah, tadi kan sudah ada rumus ini, CA-VZ. CA-VZ ini kita ubah menjadi YA CA VAZ plus CB VBZ. Nah, jadi rumus tadi yang sebelumnya, ini rumus ini kita tulis ulang dengan nilai CA-VZ-nya kita ubah menjadi YA CA VAZ CB VBZ. Nah, pada difusi fluida ada yang namanya flux molar N, itu dia sebagai fluxnya, dimana rumusnya adalah CA kali VA. Nah, jadi karena yang sebelumnya ini adalah ada nilai CA dan VA, kita bisa ubah menjadi NA. Satu lagi ini CB kali VB, kita ubah menjadi NB. Jadi rumus akhirnya adalah NA sama dengan min C DAB DYA DZ ini kita ubah menjadi delta YA ditambah YA NA plus NB. Jadi ini karena memang dianggap terjadi pada koordinat Z, tapi kalau kita belum tahu koordinat apa, nanti kita tulisnya NA min C DAB delta YA plus YA NA plus NB. Ini adalah hukum fix untuk sistem biner. Jadi kalau ada sistem biner atau dua fasa, rumusnya seperti ini. Ingat nilai NA-nya adalah CA kali VA. Oke. Nah, ini ada rangkuman. Ada mol A, ada NA, di mana gradiennya di sini ada NA sama dengan min rho DAB delta WA dan seterusnya. Ini untuk nilai rho yang konstan, untuk nilai C yang konstan. Nah, jadi kita bisa lihat dari tabel ini ya. Jadi hukum fix yang dipakainya yang mana? Oke.
Setelah itu ada rumus lagi bahwa VAZ min VZ sama dengan UA D mu C per DZ itu sama dengan min DAB per RT D mu C per DZ. Nah, di rumus yang tadi juga kan J sama dengan CA VAZ min VZ. Nah, VAZ min VZ-nya ini bisa kita ubah menjadi min CA, ininya kita ubah menjadi DAB per RT D mu C DZ. Pada hukum fix itu ada yang namanya koefisien difusi. Tadi juga sebenarnya sudah sempat saya singgung di awal, tapi rumusnya itu jika DAB-nya kita keluarkan akan muncul min JAZ per DCA per DZ, di mana J-nya itu M per L kuadrat kali T, DCA per DZ-nya kita ubah 1 per M per L pangkat 3 kali 1 per L, itu sama dengan hasil akhirnya adalah L kuadrat per T. Nah, untuk nilai difusivitas dari gas ada lagi namanya DAA bintang, itu sama dengan 1 per lambda kali U, di mana lambda adalah panjang dari rata-rata garis bebas, U-nya adalah rata-rata kecepatannya. Nah, rumus dari Hirschfelders sama dengan 2T 3 per 2 per 2Pi 3 per 2. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nanti dapatlah rumus akhir untuk difusivitas dari gas ini DAB sama dengan 0,00185 dan seterusnya. Nah, di sini ada nilai tau dan omega. Nah, Lennard dan Jones itu memasukkan parameter tau dan epsilon, di mana tau AB itu sama dengan tau A plus tau B per 2, epsilon AB itu sama dengan akar dari epsilon A kali epsilon B. Ada lagi namanya extrapolation dari difusivitas pada 25 sampai 25, nilainya sampai 25 atmosfer seperti ini. Nah, terus ini adalah gambaran dari grafiknya Lennard Jones pakai rumus yang ini. Biar kalian lebih terbayang, ada contoh soalnya. Jadi di sini ada nilai tau, ada nilai epsilon untuk karbon dioksida dan udara. Jadi di sini hitung koefisien difusi dari karbon dioksida pada 20 derajat pressure. Terus kita cari dulu tau AB-nya, nilainya segini. Terus kita cari nilai EAB per K, dapat segini. Nah, nilai omega-nya itu nanti dapat dari tabel, nilainya adalah 1047. Terus berat jenis dari CO2-nya itu sama dengan 44, massa jenisnya 44, ini massa udaranya adalah 29. Nah, kalian masukkan ke rumus tadi yang ini dapatlah nilai DAB-nya adalah 0,147. Terus kita masukkan lagi ke rumus ini, dapat DAB pada T1 itu sama dengan 0,155 meter kuadrat per second. Oke, terus ada rumus lagi, jika
tanpa nilai tau dan epsilon. Ada lagi rumusnya ini, dan rumus omeganya ini, dimana ini pakai si AB sama dengan si A kali si B pangkat setengah, dan seterusnya. Nanti ada nilai gamanya juga. Nah, rumus akhirnya adalah ini untuk nilai difusivitas, yaitu sama dengan 1 per Y2 per D12, Y3 per D13, dan seterusnya. Oke. Nah, itu persamaan tentang perpindahan massa fluida. Nah, ini ada 4 contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, ini kalian cari nilai temperaturnya berapa. Nah, ini ada kata kuncinya adalah D, ada D. Jadi kalian pakai rumus yang tipe Arrhenius itu, D sama dengan D0 kali E pangkat min EA per RT, nanti dapat temperaturnya berapa. Dan jangan lupa kalau dipastikan dia dalam derajat Celcius atau dalam Kelvin. Terus ini juga sama, mencari nilai EA-nya. Terus yang nomor 3 disuruh mencari nilai difusivitas nitrogen melalui suatu campuran gas. Ini rumusnya. Jadi dicari nilai difusivitas nitrogennya. Dan satu lagi mencari nilai nih. Jadi berapa lama ini mencari waktu berapa lama karburisasi dilakukan pada baja jika kita pengen. Nah, jadi pada temperatur segini selama 10 jam menghasilkan kedalaman karburisasinya 0,04 cm. Jadi kalau 0,08 cm, berapa lama sih waktu yang diperlukan? Oke. Itu saja penjelasan saya tentang perpindahan massa. Semoga penjelasan di video ini cukup jelas. Nanti referensinya seperti biasa akan saya tulis di description box. Oke. Mungkin itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.